Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Namanya Heidi. Orang tua Heidi meninggal dan dia dirawat oleh bibi Dete. Tetapi suatu hari dia harus membawa gadis itu kepada kakeknya. Dia tidak banyak bicara, karena dia tinggal di sebuah rumah kecil di pegunungan. Bibi mendapatkan pekerjaan di kota lain, jadi dia harus meninggalkan gadis itu bersama kakeknya untuk sementara waktu. Kakek pegunungan Alpen terbiasa hidup sendiri jauh dari manusia. Karena itu, dia sangat senang dengan cucunya, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Orang tua itu mengatur untuknya sebuah kamar kecil di loteng. Heidi jatuh cinta pada kakeknya pada pandangan pertama. Kehidupan indah di pegunungan dimulai untuknya. Sehari setelah kedatangannya, Heidi bertemu dengan anjing besar kakeknya. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersamanya. Suatu hari, saat mengajak anjing berjalan-jalan melewati bukit, dia bertemu dengan gembala Peter, yang sedang menggembalakan domba di padang rumput. Anak-anak menjadi teman, dan Peter mulai mengajak Heidi berjalan-jalan di pegunungan. Berjudi seharian, Heidi merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan kakeknya, dan dalam segala hal dia membantunya di sekitar rumah. Salah satu hal favoritnya adalah memanggang roti. Heidi membawanya ke ibu Peter, dan dia, sebagai gantinya, memberi gadis itu susu kambing segar. Musim panas telah usai dan musim dingin telah tiba. Peter mulai pergi ke sekolah. Tapi Heidi masih terlalu muda untuk bersekolah. Oleh karena itu, bibi Dete kembali untuknya untuk membawa gadis itu ke kota dan mengajarinya di rumah setelah bekerja. Kakek pegunungan Alpen sangat kecewa, tetapi tetap membiarkan cucunya pergi agar dia bisa belajar membaca dan menulis. Heidi juga sangat kesal, tapi bibinya berjanji akan segera mengembalikannya ke pegunungan. Sesampainya di kota, bibi tersebut membawa gadis itu ke sebuah rumah besar yang indah. Di sana Heidi bertemu dengan gadis Clara. Ia tidak bisa berjalan dan pindah kursi akibat kecelakaan yang dialaminya pada masa kanak-kanak. Bibi membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara, karena dia tidak punya teman. Gadis-gadis itu rukun dan menjadi teman sejati. Clara membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Setelah terbiasa dengan tempat baru, gadis itu mulai merasa lebih bebas. Clara juga menjadi sangat terikat padanya. Tapi Heidi sangat merindukan pegunungan dan kakeknya. Dia memiliki semua yang bisa diimpikan, tetapi dia merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Dia bahkan berhenti makan. Bibi Dete segera mengerti mengapa keponakannya sedih. Dan saya memutuskan untuk mengirimnya kembali ke kakeknya. Clara sangat kesal karena Heidi harus pergi. Tetapi bibinya berjanji bahwa Clara akan bisa datang mengunjungi Heidi tahun depan. Setahun kemudian, Clara datang ke Heidi. Dia bertemu Peter dan anak-anak menjadi teman baik. Mereka banyak berjalan di pegunungan, menghirup udara segar, dan makan makanan alami. Tapi setelah beberapa saat, Peter mulai khawatir Heidi akan pergi lagi bersama Clara ke kota. Dan suatu hari dia melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Dia pikir ini akan menyelesaikan semua masalah. Namun ternyata tanpa kursi roda dan berkat segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah beberapa saat dia bisa berjalan sama sekali. Bibi Dete tidak bisa mempercayai matanya. Dan Peter merasa sangat malu dengan tindakannya. Dia mengakui bahwa dialah yang melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Tentu saja para gadis memaafkannya. Dan persahabatan bahagia anak-anak telah dijaga seumur hidup. Suatu ketika, ada seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Mereka semua tinggal bersama di sebuah ruangan yang besar dan indah. Raja sangat menyukai putri, dan membesarkan mereka dengan kejam. Ketika putrinya pergi tidur, dia menutup pintu mereka dengan kunci. Tetapi setiap pagi sesuatu yang aneh terjadi. Ketika para putri meninggalkan ruangan, sepatu mereka sangat rusak seolah-olah mereka menari sepanjang malam. Raja harus membeli sepatu baru untuk putrinya setiap hari. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki para putri. Suatu ketika Raja berjanji untuk menikahi salah satu putrinya jika seseorang akan memecahkan misteri sepatu itu. Selain itu, pemenangnya akan menjadi ahli waris Raja. Tapi pemberani hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk ini, kalau tidak dia akan dieksekusi. Banyak pemuda kerajaan, serta pangeran asing, datang untuk mencoba peruntungan. Siang dan malam mereka menjaga pintu kamar tidur ke-12 putri.
Tapi tidak satupun dari mereka bisa memecahkan teka-teki ini. Maka seorang pemuda lain memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dalam perjalanan ke istana, dia bertemu dengan seorang nenek tua. Dia sangat lapar dan meminta sepotong roti. Pria muda itu memberi wanita tua itu semua makanannya. Nenek sangat senang karena tidak ada yang pernah begitu baik padanya. Sebagai tanda terima kasih, dia menghadiahi pemuda itu jubah ajaib yang membuat orang yang memakainya tidak terlihat. Selain itu, wanita tua itu memerintahkan untuk tidak meminum apapun yang akan diberikan sang putri. Pria muda itu berterima kasih padanya dan pergi ke kastil. Ketika pemuda itu tiba, raja menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke kamar putri. Pemuda itu mulai menjaga pintu mereka. Menjelang malam, sang kakak menawarinya segelas anggur. Anak laki-laki dalam perjalanan itu sangat lapar dan haus. Dia melupakan kata-kata nenek tua itu dan meminumnya dari gelas tanpa ragu. Segera dia merasa mengantuk dan tertidur. Pemuda itu tidur sepanjang malam, dan ketika dia bangun hari sudah pagi. Dia menyadari bahwa sang putri telah menaruh obat tidur di gelasnya. Dan kemudian pemuda itu teringat kata-kata wanita tua itu. Menjelang malam, adik bungsu menawarinya segelas anggur. Tapi kali ini dia berhati-hati. Pemuda itu mengambil gelas itu dan berterima kasih kepada sang putri. Ketika dia pergi, dia menuangkan anggur ke dalam vas di dekatnya. Ketika malam tiba, pemuda itu mengenakan jubah ajaibnya dan segera menjadi tidak terlihat. Dia diam-diam masuk ke kamar putri dan melihat bahwa semua putri mengenakan gaun pesta terbaik mereka. Kemudian mereka pergi ke dinding dan mulai mendengarkan jika pemuda itu sedang tidur. Pemuda itu bermain bersama mereka dan mulai mendengkur pelan. Ketika gadis-gadis itu yakin bahwa dia sudah tidur, kakak perempuan itu memindahkan tempat tidurnya. Di tempat yang sama, sebuah pintu masuk rahasia terbuka, dan para putri mulai turun ke dalamnya. Pria muda itu mengikuti mereka. Ketika langkah-langkah itu berakhir, mereka menemukan diri mereka di hutan yang menakjubkan. Daun di pohon itu emas murni. Pemuda itu membawa satu ranting bersamanya dan terus mengikuti para putri. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhenti di tepi danau. Di sana para gadis sudah menunggu 12 pangeran tampan di perahu mereka. Ketika para putri menaiki perahu mereka, pemuda tak terlihat itu juga melompat ke salah satu dari mereka. Para pangeran mengangkut mereka menyeberangi sungai, dan mereka berakhir di sebuah kastil yang besar dan indah. Musik yang indah terdengar darinya. Memasuki kastil, para putri mulai menari. Mereka menari tanpa henti sepanjang malam. Tentu hal ini membuat sepatu mereka tidak bisa digunakan. Di pagi hari, para putri berlayar dengan perahu kembali ke samping rumah. Mereka berjalan melewati hutan lagi, dan menaiki tangga panjang menuju kamar mereka. Pemuda itu senang karena dia telah memecahkan teka-teki sepatu ke-12 putri. Segera raja muncul di hadapan pemuda itu. Pemuda itu menceritakan semua yang dia lihat. Raja pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia menunjukkan ranting emas dari pohon ajaib. Raja menyadari bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya dan menepati janjinya. Dia mengizinkan pemuda itu menikahi salah satu dari 12 putri. Pemuda itu memilih adik bungsu karena mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, pemuda dan putri muda itu menikah. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya.